Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rizukna ilman nafi'ah, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak pembawa acara, Pak Dedi, dan semua bapak ibu-ibu di Stavanger. Alhamdulillah, saya di Kuala Lumpur saat ini jam 5.30 sore, Pak. Bisa bersua kembali dalam membahas insya Allah fikih eh, Ramadan, fikih sekitar puasa. Seperti biasa, saya kalau mengisi pengajian selalu membawa kitab, ya. Artinya ada kitab yang saya kaji. Oleh karena itu, mungkin ada bapak ibu-ibu yang baru pertama mengikuti kajian saya. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan background terlebih dahulu. Dan mohon izin Pak Dedi, saya akan share slide saya agar kajian lebih mudah untuk dipahami dan juga lebih fokus. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini insya Allah slide yang saya buat eh, tentang fikih puasa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua hal yang kita bahas pada sore Ustadz hari ini Muntaha dan diundang. Tahu nggak Ustadz Muntaha yang mudah-mudahan dari SMA, yang dari bisa Malaysia, tersampaikan diundang semuanya. sama kajian Stavanger. Oh, Ini nama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Oh tak, tanggal Kajian gini ya. kita adalah fikih puasa dan juga bagaimana upaya kita melayakkan diri untuk menyambut bulan maghfirah. Insyaallah Ramadan ini kesempatan luar biasa bagi kita semuanya dan tinggal menunggu hari dalam beberapa hari kita masuk bulan Ramadan. Jadi agar kita layak untuk mendapatkan ampunan, kita layak untuk memasuki Ramadan, kita layak untuk disucikan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang fikih puasa. Jadi apa fikih itu sebetulnya? Jadi fikih itu artinya pemahaman. Jadi kita harus bedakan antara dalil dengan fikih. Kalau dalil itu ada Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas, banyak dalil. Kita akan coba lebih memperjelas dalil Quran dan sunnah. Jadi kayak ayat Al-Quran ataupun hadis itu dalil. Tapi fikih itu bukan itunya. Fikih itu bagaimana memahami dalil itu. Jadi bagaimana dalil itu dipahami. Maka fikih adalah intisari, fikih adalah rumusan, fikih adalah hasil daripada istimbat, hasil daripada analisa dalil itu. Itulah fikih. Oleh karena itu definisi fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum agama yang sifatnya praktikal, yang diambil, kita lihat di sini, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih itu pasti ada dalilnya. Tidak mungkin fikih tidak ada dalil. Baik dari fikih madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki yang ada saat ini, itu semua berdasarkan dalil. Nah, kok bisa berbeda? Nah, itu. Sebab terkadang kata-kata dalam bahasa Arab itu memungkinkan untuk perbedaan pendapat. Jadi memungkinkan untuk terjadinya multi tafsir. Nah, contoh kecil lah. Kenapa berbeda dalam menetapkan awal bulan Ramadan? Padahal Qur'annya satu, nabinya satu. Kok bisa berbeda? Ya karena itu, karena pemahaman itu, karena fikihnya itu. Nah, sudut pandangnya berbeda sehingga muncullah perbedaan pendapat. Nah, baik insya Allah kita bahas ini. Fikih pada zaman Nabi itu fikihnya sangat simpel, general. Jadi Rasulullah ketika mengajarkan sholat, itu begini, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai sahabat-sahabat, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Begitu. Jadi fikih praktikal. Ketika haji, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara haji dariku. Jadi sahabat-sahabat melihat, kemudian Rasulullah mempraktekkan, mereka ikut praktek begitu. Itulah cara fikih pada zaman Rasulullah SAW.
Jadi sahabat itu tidak mengetahui ada rukun, ada sunnah, ada yang membatalkan, memakruhkan, ini wajib apa namanya eh, wajib kifai atau fardu kifayah, ada fardu ain, ada wajib, bermacam-macam jenis wajib itu tidak detail. Sama dengan membaca Quran. Rasulullah membaca Quran dan terbagus bacaannya tentunya. Sahabat-sahabat baca Quran dan terbagus baca Qurannya, tapi beliau-beliau itu tidak memahami artinya ikhfa, iqlab, idgham, itu istilah-istilah yang baru semuanya. Istilah idhar, ikhfa, iqlab itu dibuat belakangan untuk memudahkan. Nah, begitulah fikih itu juga dibuat belakangan, rumusannya untuk memudahkan. Nah, bagaimana di zaman sahabat? Zaman sahabat juga sama. Fikih pada zaman sahabat juga lebih ke praktikal. Sahabat tidak menuliskan fikih, sahabat tidak merumuskan fikih, sahabat tidak membuat fikih sistematis, tapi dipraktekkan. Buktinya apa? Ketika Sayyidina Utsman diminta untuk memberikan cara berwudu, beliau meminta kepada Humran, pembantu beliau, kemudian Humran membawa bejana. Sayyidina Utsman kemudian berwudu, membasuh telapak tangannya 3 kali, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung tanpa menyebut berapa kali, kemudian membasuh muka beliau 3 kali, kemudian tangan sampai siku 3 kali, kemudian mengusap kepala tapi nggak disebut berapa kali, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki 3 kali. Kemudian beliau bersabda, aku mendengar Rasulullah bersabda, beliau berkata dan Rasulullah bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hada summa shalla raka'ataini min ghairi ay yuhaddisa bihi nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang wudu seperti wuduku ini pesan Rasulullah kepada Sayyidina Utsman, dan dia sholat 2 rakaat dan khusyuk, hatinya tidak tergoda, maka dosa-dosa yang lalu diampuni. Coba Bapak Ibu perhatikan tadi, membasuh kedua tangan 3 kali. Pertanyaannya, ini wajib atau sunnah? Berkumur-kumur, nggak disebut berapa kali. Jadi cara wudhu itu berkumur-kumur, nggak terbatas jumlahnya atau sekali saja, nggak jelas juga. Memasukkan air ke hidung, itu berapa kali, nggak disebut juga. Kemudian itu sunnah atau wajib, nggak disebut juga. Kemudian membasuh muka 3 kali. 3 kali itu wajib atau 3 kali itu sunnah, nggak disebut. Jadi semuanya masih belum begitu detail saat itu. Nah, akhirnya muncullah zaman ulama-ulama yang merumuskan fikih, yaitu pada akhir abad kedua, zaman murid-murid Abu Hanifah, muncul Imam Malik, muncul Imam Syafi'i, muncul Imam Ahmad dan seterusnya. Beliau-beliau itu akhirnya menuliskan buku-buku tentang fikih, sehingga fikih menjadi cantik, fikih menjadi jelas, fikih menjadi sistematik. Bapak Ibu coba cek di poin ini. Di dalam ilmu fikih akan diterangkan suatu masalah dengan membuat perincian, definisi, syarat, rukun, sunnah, perkara yang membatalkan, perkara yang dimakruhkan, adab-adab, keutamaan, hikmah, dan tujuan. Itu hampir di semua hukum seperti itu. Bab sholat ya seperti ini. Definisi sholat, syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat, yang membatalkan sholat, yang makruh dalam sholat, menikah, definisi perkawinan, syarat perkawinan, rukun perkawinan, sunnah dalam perkawinan. Begitu cantik fikih itu sekarang itu. Dan semua itu dengan dalil-dalilnya. Jadi fikih sudah betul-betul sempurna. Fikih sudah matang gitu ya. Di tangan ulama-ulama mujtahidin, di imam-imam madhab itu. Baik itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, atau madhab Hambali. Buku-bukunya pun beribu-ribu buku itu. Dari zaman ke zaman. Nah, kemudian cara berikutnya, mempelajari ilmu fikih harus dimulai dari kitab yang paling dasar. Lalu ditingkatkan ke kitab-kitab menengah. Dilanjutkan kitab tingkat atas. Kemudian terus sampai sama dengan kita belajar.
Dulu waktu saya kecil tahun 70-an tuh belajar buku ini Budi itu ya. Buku ini Budi itu. Kemudian naik ke atas lagi terus begitu. Naik ke atas. Semua saya kira. Semua yang belajar belajar ilmu apapun pasti mulai dari basic. Buku-bukunya pun dari basic dulu. Nah, fikih pun sama. Kita nggak bisa fikih kemudian langsung ke fikih-fikih yang berat, itu nggak boleh. Harus fikih yang paling basic dulu. Nah, yang menjadi masalah saat ini adalah kadang-kadang orang belajar fikih langsung ke tingkat advance gitu ya. Padahal basic belum ada. Belajar fikih langsung ke tingkat perbandingan madhab, pendapat ini padahal basic belum belum ada. Itu kan bahaya juga sebetulnya, sehingga tidak punya asas gitu ya. Nah, diupayakan apabila belajar ilmu fikih dicari dari madhab yang ada di tempat itu. Contoh di Indonesia, karena Indonesia itu rata-rata madhabnya madhab Syafi'i. Jadi yang paling mudah adalah belajar fikih Syafi'i. Insya Allah kitab-kitabnya juga banyak, guru-gurunya juga banyak. Kalau ada masalah, tanya dengan mudah begitu. Itu cara belajar belajar fikih. Nah, berikutnya, apa kelebihan belajar dengan fikih itu? Apa kelebihannya belajar agama atau hukum-hukum melalui kitab fikih? Karena untuk kembali ke Quran dan Sunnah langsung itu begitu susah. Bapak coba, Bapak kan sudah baca Quran dan khatam gitu ya. Bisa tidak kita merumuskan hukum dari Quran itu? Kan rumit itu. Bagaimana menentukan ini wajib, menentukan sunnah, menentukan ini membatalkan, menentukan makruh. Itu bukan mudah itu. Wajib pun dibagi-bagi. Ini wajib untuk seluruh manusia, atau wajib untuk laki-laki saja, atau wajib untuk yang kelompok tertentu saja. Itu pun perlu waktu yang luar biasa. Wajibnya itu waktunya tertentu atau wajib secara umum. Itu baru bab wajib ya, belum bab sunnahnya, belum bab makruhnya, belum bab yang lain. Jadi saya kira sangat rumit untuk belajar direct kepada ayat Quran dan sunnah. Sebab banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang multi tafsir gitu. Yang kedua, Rasulullah menjelaskan hanya general, dalam fikihnya itu general, tidak dijelaskan dengan rinci, tidak. Sahabat juga tidak punya tulisan-tulisan, tidak ada. Tabiin juga sama. Zaman itu belum era menulis. Gitu. Nah, siapa yang menulis? Mulai dari abad yang kedua akhir atau ketiga, itu mulai zaman penulisan kitab. Sehingga fikih ditulis. Fikih salat, fikih tohara itu zaman Imam Malik sudah mulai menulis tuh. Bab tuh salat, bab tohara, tata cara mandi, tata cara ini, itu semua sudah mulai ditulis saat itu. Kemudian semakin sempurna, semakin lebih detail. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, mulai terangkan apa definisinya, kemudian apa saja rukunnya, apa saja sunnahnya, terus sampai 10 perkara yang saya sebut tadi itu. Nah, kelebihan fikih madhab yang ada saat ini, yaitu madhab 4 saat ini, itu mencakup seluruh cabang fikih. Jadi Bapak Ibu cek, di fikih Hambali atau Syafi'i, itu bab-bab apa? Semua ada. Bab bersuci detail semuanya. Bab sholat detail semuanya. Bab zakat detail semuanya. Dan rapi. Dan semua ada level-levelnya. Untuk anak-anak pakai ini. Untuk menengah pakai ini. Untuk advance pakai ini. Untuk tingkat tinggi pakai ini. Untuk yang sudah tingkat orang-orang hebat-hebat tingkat ini. Jadi semua ada level-levelnya. Gitu. Kemudian nomor 6, fikih 4 madhab itu terdokumentasi dengan lengkap. Bapak bayangkan mulai dari zaman murid Abu Hanifah, itu sampai hari ini itu kitabnya terus ada. Mulai zaman Imam Syafi'i, tahun 800-an Masehi, sampai hari ini itu masih ada kitabnya itu. Dan tersambung terus sama murid-muridnya. Kemudian fikih dalam madzhab 4 itu memiliki usul fikih, memiliki metode. Jadi ibarat bahasa Indonesia atau bahasa itu memiliki tata bahasa, memiliki prinsip-prinsip. Sehingga kalau ada masalah, rujuk kepada prinsipnya itu. Itu semua ada buku-bukunya. Gitu. Kemudian fikih kitab-kitab madzhab 4 itu tertulis dengan sangat sistematis. Sistematis, tersusun dengan rapi, dibahas, dipelajari, didiskusikan sejak berabad-abad. Bayangkan mulai abad yang ketiga sampai hari ini, berarti sudah 11 abad yang lalu
Fikih itu apa namanya? Berlangsung. Kemudian yang kesembilan, yang rumit lagi di sini adalah rumit untuk bagi orang yang tidak belajar melalui fikih, maksudnya. Tapi kalau fikih ini memiliki sanad, gitu ya. Jadi ada sanad yang sambung. Mulai dari apa namanya? Ini sanadnya sambung. Jadi Imam Syafi'i dari guru sambung. Saya berikan contoh. Barang siapa yang sholat ikut madhab Syafi'i, contohnya misalkan Imam Syafi'i itu dalam sholat itu punya sanad, gurunya sampai kepada Rasulullah. Jadi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala karya Al-Imam Mudzahabi, ada seseorang mengatakan, saya belum pernah melihat sholat yang seindah Imam Syafi'i sholatnya, cantik sholatnya itu, bagus. Kemudian sebab kata beliau, beliau itu mengambil tata cara sholat dari gurunya namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti kota Mekah. Itu guru Imam Syafi'i. Mufti Mekah ini mengambil dari gurunya Al-Imam Abdul Malik ibn Juraij. Mengambil dari gurunya Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Mengambil dari gurunya Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ini cucu Abu Bakar As-Siddiq. Cucunya ini mengambil dari kakeknya Abu Bakar As-Siddiq dan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu sanadnya itu. Jadi Imam Syafi'i melihat langsung gurunya sholat, gurunya melihat langsung sampai melihat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang bermadhab Hanafi atau Syafi'i atau Maliki atau Hanafi, jangan khawatir, semua ada sanadnya itu, sambung sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Imam Syafi'i itu turun sampai ke bawah, terus begitu turun sampai bersambung sampai hari ini. Sampai kepada Imam Nawawi, Imam Nawawi punya murid, punya murid, punya murid, terus sampai hari ini bersambung ketika kitab itu dibaca, gitu. Berikutnya adalah yang ke-10. Para imam madhab itu dan juga pengikut-pengikutnya, ulama-ulamanya, mereka itu ulama-ulama besar yang dihormati dari generasi ke generasi. Jadi mereka bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang biasa. Dan itu bukan satu generasi, dari seluruh generasi. Dari setiap abad ada orang-orang hebatnya di situ. Dan bukan satu, berpuluh-puluh. Di satu abad itu bisa ratusan ulama itu. Kemudian hebatnya dalam berbagai disiplin ilmu. Kalau Bapak ingin mencari pakar bahasa Arab, pasti ada dalam ulama madhab itu. Kalau Bapak Ibu ingin cari pakar hadis yang hebat-hebat, di situ gudangnya. Kalau kita ingin cari pakar usul fikih, di situ gudangnya. Disitulah tempat kembali kita, di ulama-ulama itu. Buktinya apa? Kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya itu sebagai bukti mereka orang hebat-hebat. Ibnu Katsir bermadhab Syafi'i. Al-Ghazali bermadhab Syafi'i. An-Nawawi bermadhab Syafi'i. Ibnu Abdul Bar bermadhab Maliki. Ibnu Rushd bermadhab Maliki. Al-Qurtubi bermadhab Maliki. Mufassir, ahli tafsir yang terkenal itu. Jadi semua ada orangnya. Dalam madhab Hambali ada Ibnu Rajab Al-Hambali punya syarah Sahih Bukhari. Ada Ibnu Qudamah Al-Hambali punya kitab yang berjilid-jilid itu. Jadi dipenuhi dengan para ulama di seluruh madhab ini, dari berbagai bidangnya. Kemudian fikih madhab itu sudah diikuti selama berabad-abad. Jadi Bapak Ibu mungkin yang di Stavanger dari Norwegia, mungkin banyak orang-orang yang dari Asia Tengah atau mungkin dari ada Turki, ada India, ada Pakistan. Biasanya bermadhab Hanafi. Cina itu semuanya Hanafi. Asia Tengah semuanya Hanafi. Kemudian Afrika Utara kalau kita lihat mulai dari Libya, Tunisia, Aljazair, Mauritania, kemudian Maroko, terus sampai ke Mali dan seterusnya, Mauritania dan semua negara Afrika itu bermadhab Maliki semuanya itu. Itu menunjukkan bahwa fikih itu diikuti oleh jutaan umat di muka bumi ini dengan berbagai madhab yang 4 itu. Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara biasanya itu Syafi'i. Mesir antara Hanafi dengan Syafi'i. Rusia Syria antara Hanafi dengan Syafi'i. Timur Tengah biasanya madhab Hambali, kecuali Bahrain bermadhab Maliki. Begitu. Yaman bermadhab Syafi'i. Setengah dari Oman bermadhab Syafi'i. Contohnya begitu. Jadi
berabad-abad, bukan sekarang. Gitu. Oleh karena itu, pengikut madhab ini adalah disebut dengan as-sawadul a'zam. Mayoritas umat ini yang insya Allah tidak sesat. Gitu. Itu insya Allah. Karena apa? Karena adalah fikihnya umat Islam. Kemudian jika jumlah daripada ulama-ulama itu begitu banyak, meskipun kita tidak boleh fanatik, ya, tidak boleh fanatik, oh itu pasti benar, nggak boleh. Tapi insya Allah, dengan begitu banyaknya ulama, insya Allah mendekati kebenaran dibandingkan satu orang. Insya Allah dengan jumlah ribuan orang itu, dari zaman ke zaman, itu insya Allah lebih mendekati kebenaran. Berikutnya adalah apa kitab-kitab fikihnya, sekedar informasi saja. Kitab-kitab fikih yang paling basic di mazhab Hanafi itu apa? Nah, kalau mau mulai dari mana? Memulai dari kitab Nurul Idah yang nomor 9 tuh. Itu kitab yang paling basic gitu. Jadi ini semua kitab basic, cuma yang paling basic nomor 9. Kalau di mazhab Maliki, memulai dari kitab apa? Mulai dari kitab Matan Al-Akhdari yang nomor 8. Kenapa? Karena ini hanya membahas tentang bab sholat dan bab toharoh. Ya untuk anak-anak ya. Anak-anak itu anak-anak TK, anak-anak kelas ya 1, 2 SD itu kan belum puasa juga itu anak-anak TK itu. Jadi diajari apa? Diajari toharoh dan sholat. Umur 7 tahun diajari toharoh dan sholat. Puasa belum mampu juga gitu. Nah akhirnya naik ke atas nomor 6. Matan Asmawiyah. Mulai bab toharoh, bab sholat dan bab puasa. Itu mungkin anak-anak yang kelas 3 SD, 4 SD itu diajari kitab ini. Bahkan zakat pun gak ada. Sebab anak kecil zakat apa ya? Zakat fitrah diwakili bapak ibunya. Haji juga gak ada. Karena anak kecil biasanya zaman-zaman itu susah haji. Itu akhirnya ya sudah, fikih ini saja cukup untuk mereka yang paling basic. Itu luar biasa. Mereka itu realistis dalam menulis fikih. Dan bukunya sangat simpel, sangat mudah. Kenapa? Diperuntukkan anak-anak. Nanti naik ke atas lagi, naik ke atas lagi begitu. Nah, sekarang fikih madzhab Syafi'i. Nah, ini saya punya kitab yang kecil deh, kitab nih, Pak, ukuran saku nih. Ini fikih untuk anak-anak di madzhab Syafi'i ini yang kita bahas ini, Matan Takrib. Kenapa pakai ini? Sebab ini ibarat jurus, itu jurus yang paling awal itu. Jadi orang kalau mau taekwondo, karate, silat kan nggak bisa langsung diajarkan jurus tingkat tinggi, nggak boleh itu bahkan. Jadi pakai tingkat ini, tingkat yang paling basic, Matan Ghoyah wat Takrib. Ini buku Bapak Ibu lihat ya, tahun 1196 Pak ya. Jadi usia kitab ini hampir 1000 tahun. Kitab ini hampir 1000 tahun dan tetap dipelajari sampai hari ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan kitab diterima oleh umat, diterima oleh para ulama, dan kitab ini beredar di seluruh dunia. Gitu. Dan Matan Zubat dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Nah, ini matan di madhab Hambali. Madhab Hambali biasa menggunakan Akhsar al-Mukhtasarat atau Zadul Mustaqni. Ini segera contoh-contoh saja bagaimana kita memulai untuk belajar fikih. Baik. Jadi ilmu fikih itu muncul untuk memudahkan. Daripada kita susah-susah menjelaskan dari dalil Quran, dalil Sunnah, itu pusing, Pak ya. Contoh ya, Bapak kan di sana pasti melihat tuh, kenapa orang-orang Pakistan tuh kalau sholat itu kok tangannya nggak bergerak itu. Bergerak di awal saja, Allahu Akbar sudah. Habis itu nggak pernah diangkat lagi, kan? Kalau ada orang Oman yang di situ, malah nggak diangkat sama sekali tuh. Allahu Akbar sudah nggak diangkat. Nah, itu Pak ya. Ada satu kitab ditulis oleh orang asal India, Anwar Anallah Al-Kashmiri itu. Itu menulis sampai 400 halaman hanya untuk bab takbir itu. Maka kita nggak mungkin kemudian menerangkan untuk anak-anak bab hadis ini ulama berselisih pendapat tentang hadis ini, ada di sahih ini, tapi ulama hadis mengatakan tidak sahih, yang lain mengatakan sahih. Itu anak-anak bingung, Pak. Maka fikih yang paling simpel, paling mudah ya fikih rumusan-rumusan saja. Nanti insya Allah kalau usia sudah cukup, kemudian perbekalan ilmu sudah cukup, baru diberikan dalil-dalil. Itu pun tidak perlu banyak-banyak. Yang basic-basic saja dalilnya itu. Yang simpel-simpel saja, nggak usah yang mendetail-detail. Gitu. Nah, fikih itu dimunculkan pasti dari dalil. Jadi nggak mungkin fikih tanpa dalil. Sebab definisi fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang diambil, yang bersifat praktikal, yang diambil dari dalil terperinci.
Nah, kemudian ilmu fikih bertingkat-tingkat, seperti saya sebutkan tadi. Ya samalah dengan ilmu apapun, pasti ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau anak TK ya masuk kelas TK, anak MI masuk MI, anak SMA ya begitu, ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian pertama pasti nggak dikasih dalil. Fikih itu nggak perlu dalil pertama itu. Yang penting tahu tata cara, selesai. Nah, kemudian ketika sudah mulai agak berlanjut, ditambah dengan dalil. Bahkan diterangkan dulu, nggak usah dalil, diterangkan lebih detail biar paham. Kemudian dikasih dalil yang sederhana saja. Kemudian dalil yang agak banyak. Kemudian dalil dan analisanya. Begitu. Sampai nanti berhamburan dalil. Sampai nanti perbandingan dalil. Kalau sudah masuk kepada fikih perbandingan mazhab. Nah, apakah tidak mungkin kita belajar langsung kepada Al-Quran dan Sunnah? Mungkin, sangat terbuka. Tetapi untuk masuk ke situ harus banyak syaratnya. Satu, menguasai ilmu Al-Quran. Harus menguasai. Dari segi bacaannya, dari tafsirnya, dari jenis-jenis ayatnya. Ini ayat umum atau khusus. Ini ayat masih berlaku atau tidak. Kalau tidak, takut salah nanti. Menguasai hadis, menguasai hukum-hukumnya, menguasai jenis-jenis hadisnya, menguasai syarah-syarahnya. Oh, ini perlu ilmu panjang lagi. Menguasai namanya ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan seluruh ulama atas satu hukum dan tidak ada yang berbeda. Nah, itu penting menguasai ijma, sebab jika tidak, dikhawatirkan seseorang akan mengeluarkan hukum yang berbeda dengan ulama-ulama yang hebat-hebat. Kok bisa, Pak? Misalkan ya, ada 1.000 ulama hebat-hebat semuanya dari zaman ke zaman mengatakan A. Tiba-tiba ada satu orang datang berbeda ini. Itu kan berbahaya itu. Kok mungkin, apa mungkin gitu ya? Orang yang baru ilmunya juga biasa-biasa, juga dibanding kok berbeda. Itu berarti membahayakan yang satu ini. Kenapa? Karena dia menyelisihi ulama-ulama sedunia yang hebat-hebat semuanya di berbagai disiplin ilmu, kok dia berbeda sendiri. Berarti yang masalah bukan yang banyak itu, tapi yang satu ini. Yang keempat, menguasai ilmu kias, ilmu logika. Jadi bagaimana kita itu memadakan atau kita itu membuat analogi satu hukum di Quran, itu bagaimana kita kita cari padanan-padanannya dari realita. Menguasai ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang dalil dan tata cara untuk menggali sebuah dalil. Contoh misalkan, kalau ada kata perintah dalam Al-Quran, itu maksudnya apa? Perintah wajibkah? Perintah sunnahkah? Atau mubah saja? Boleh-boleh saja? Atau itu apa namanya, instruksi umum, maksudnya semacam apa namanya, arahan saja? Atau bahkan larangan. Sebab kadang-kadang dalam Al-Quran, katanya kata perintah, tapi sebutnya larangan. Sama dengan bahasa kita. Bahasa Indonesia, bahasa mana-mana juga sama saya kira. Jadi kalau ada orang yang sudah ngeyel luar biasa itu ya, kemudian kita sudah gak sabar, kemudian kita mengatakan teruskan. Itu kan kata perintah itu. Contoh ada anak yang bandel itu, kemudian sudah dikasih tahu dengan baik-baik, sopan, lembut, sudah luar biasa, semua cara ditempuh, dan masih juga tidak bisa berhenti. Kita ucapkan kemudian teruskan. Itu kan kata perintah. Tapi kata perintah itu artinya adalah larangan. Warning luar biasa itu sebetulnya. Yang keenam, menguasai bahasa Arab. Jadi, dan bahasa Arabnya harus bahasa Arab yang mumpuni semuanya, bukan bahasa Arab biasa-biasa. Memahami maqasid syariah. Maqasid itu apa sebetulnya Allah maksudkan itu? Apakah tekstual atau ada maksud tertentu di balik ayat ini? Gitu. Sehingga kita tidak selalu kepada pemahaman literalis, tapi juga bisa jadi kontekstual gitu. Jadi maksudnya apa? Kemudian yang kedelapan, memiliki kemampuan analisis yang mendalam. Jadi tidak cetek ilmunya itu, tapi harus betul-betul mendalam sehingga mampu menganalisa. Yang kesembilan, mengetahui ilmu khilaf. Apa maksud ilmu khilaf itu? Yaitu tahu beberapa persoalan. Mana persoalan yang bisa berbeda, mana persoalan yang tidak mungkin dan tidak boleh berbeda. Nah, itu penting. Takutnya begini, takutnya masalah yang tidak mungkin berbeda, dia berbeda sendiri. Atau masalah yang memang di situ pasti ada perbedaan, dia nggak mau berbeda. Kan jadi masalah itu.
Jadi masalahnya sebetulnya banyak perbedaan dan ulama-ulama dari dulu sudah berbeda, dia nggak mau berbeda sendiri. Itu kan jadi problem nanti itu. Dia sudah nggak mau berbeda, kemudian dia menyalahkan orang yang berbeda dengan dia. Kemudian yang ke-10, memiliki sifat yang takwa dan adil. Jadi ketika memutuskan hukum bukan dari hawa nafsunya, bukan cenderung kepada orang, cenderung kepada apa, dia lillahi ta'ala, tidak ada unsur-unsur duniawi ketika menentukan hukum-hukum itu. Nah, kesulitan orang yang ingin langsung merumuskan fikih langsung dari Quran dan Sunnah. Jadi pertama harus mampu memiliki syarat-syarat tadi itu. Kan banyak syaratnya tadi itu. Itu pun susah itu, Pak. Orang saya yakin tidak mudah untuk memenuhi syarat yang berapa? 9 atau 10 tadi itu. Itu tidak semua orang punya kesempatan itu. Contoh bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu harus belajar lama, harus praktek yang betul-betul, kemudian membiasakan diri gitu. Jadi itu baru betul-betul bisa berbahasa Arab yang sampai menjadi jiwa raganya gitu. Artinya ucapannya, tulisannya, bacaannya itu gak salah semuanya. Maaf Kemudian Ustadz, juga ya eh ini kita sudah sisa waktunya mungkin terbatas untuk materi. Mungkin kita bisa ya langsung masuk ke materi, Ustadz. boleh Maaf insya Allah. sebelumnya. Syukran Pak. Jadi ini saya berikan basic agar kita hati-hati ketika menangkap hukum gitu ya. Takutnya nanti Bapak diberitahu orang, oh ini Quran begini gitu. Langsung ke Quran. Tunggu dulu, kadang Quran itu bukan Qurannya ya. Ini makna nomor 4 nih. Jangan sampai nanti ada orang yang mengatasnamakan Allah Ta'ala pada sebenarnya pendapat. Jadi sebetulnya itu masalah-masalah yang khilafiyah, tapi dia mengatakan ini hukum Allah. Atau ini Rasulullah mengatakan ini. Iya betul, Rasul mengatakan itu. Tapi apakah maksudnya itu? Gitu. Ini contoh, contoh kecil ya. Di Quran disebutkan, misalkan aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Lamasa itu artinya dalam bahasa Arab itu artinya sentuhan. Sentuhan. Laki-laki dan perempuan kalau bersentuhan itu batal atau tidak. Nah, jangan pernah kemudian ada mengatakan, oh ini Allah mengatakan ini hukum dari Allah Ta'ala. Lafalnya iya, teksnya itu betul dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi pemahamannya tidak. Sehingga ulama berbeda pendapat di situ. Maka ada Al-Imam Abdullah bin Umar, sahabat ini, memiliki pendapat itu sentuhan biasa. Jadi kalau bapak, suami, bersentuhan dengan istrinya itu batal wudhu. Menurut siapa? Menurut Abdullah bin Umar, pendapat dari sahabat ini. Berdasarkan dalil-dalil. Yang kedua, Abdullah bin Abbas, sahabat juga, berpendapat, oh tidak. Kata lamasa ini, itu artinya adalah dari bahasa yang kiasan. Jadi bukan lamasa sentuhan, tapi lamasa artinya hubungan suami istri. Nah, ketika terjebak di situ, jangan pernah kita mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah. So, kadang-kadang ada yang begini, Pak. Ini sabda Rasulullah. Betul, sabda Rasulullah. Tapi bagaimana kita memahaminya? Atau biar tidak kita, bagaimana ulama memahaminya? Bagaimana sahabat memahaminya? Sebab sahabat itu luar biasa banyak sekali perbedaan dalam memahami teks-teks agama ini. Nah, oleh karena itu sangat berbahaya jika orang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah untuk hukum-hukum yang khilafiyah. Padahal sebetulnya itu adalah pendapat sahabat tentang ayat. Kenapa kok bisa pendapat? Sebab ayatnya memang begitu. Ayatnya multitafsir. Nah, dalam bab puasa juga sama, nanti akan ada multi tafsir itu. Kemudian kita akan masuk ke topik ya, Pak Deddy, sebentar lagi ini apa? Ketika kita tidak mengatasnamakan, tidak menggunakan pendapat ulama, dan realitanya, Pak ya, siapapun yang hidup pada zaman ini, meskipun misalkan mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, saya yakin hakul yakin dalam fikihnya pasti akan menggunakan ulama, baik menurut imam atau menurut syekh gitu ya. Itu pasti nggak mungkin, pasti akan menggunakan pendapat itu. Artinya apa? Dalam memahami agama itu kita tidak lepas dari pendapat. Pendapat tentang Al-Quran, pendapat tentang Sunnah gitu. Nah,
Dulu ada pendapat ya, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Sekarang pun ada pendapat itu. Jadi pendapat Syekh ini, pendapat Syekh itu, sebenarnya sama dengan pendapat ulama dulu. Tapi ulama dulu itu sudah menjadi satu school, jadi sebuah madhab yang diikuti oleh jutaan umat sampai hari ini. Nah, ini kita masuk ke bagian hukum berkaitan dengan puasa dalam kitab Matan Abi Syuja. Ini kitabnya, kitab Matan Abi Syuja, yang kitab yang sangat basic, ditulis oleh apa namanya Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Asfahani. Maafin ya, sebenarnya Al-Husain ya, bukan Ahsan. Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Salah penulisan. Beliau ya di abad ke-5, kemudian meninggal di abad ke-6 Hijrah. Ini kedudukan kitab ini. Jadi kitab ini menjadi kitab ringkasan yang terbaik dalam madzhab Syafi'i. Kitab ini dikaji di berbagai macam kampus dan ma'had di seluruh dunia. Bahkan Al-Azhar, kampus Islam yang terbesar sampai hari ini itu menggunakan kitab ini. Di masjid-masjid Syria juga kitab ini. Di Asia Tenggara juga kitab ini. Jadi kitab ini menjadi kitab yang jadi rujukan untuk fikih yang paling dasar. Nah, tentang fikih puasa, sebetulnya kitab fikih puasa itu ya seperti insya Allah kita sudah memahami ya, ringkas ya. Dan kitab ini juga kitab yang tidak menggunakan dalil. Sehingga rumusannya cuma ini. Bapak Ibu lihat ya, kitab Matan Takrib itu seluruh kitab ini tidak ada ayat Quran, kecuali satu saja. Di surah At-Taubah ayat 60. Seluruh kitab ini tidak ada dalilnya, hanya satu. Kenapa? Karena ini intisari dalil. Semua diambil dari dalil. Maka akan saya sebut fikihnya seperti ini. Syarat wajib puasa. Pertama, harus muslim. Yang kedua, balik, baru wajib. Kalau belum balik, belum wajib, tapi sudah bisa diperintahkan. Bisa 10 tahun diperintah atau 7 tahun dikiaskan dengan sholat. Kalau sudah mampu dilatih. Ya. Kemudian umur 10 tahun diminta lagi karena dalam bab sholat, perintahkanlah sholat pada anakmu ketika usia 7 tahun. Dan pukulan pendidikan. Kalau 10 tahun masih belum mau sholat. Jadi umur 10 tahun diminta untuk puasa. Tapi kalau nggak mampu juga nggak apa-apa. Akil berakal. Dia melakukannya dengan sadar. Kemudian yang keempat, mampu berpuasa. Sebab banyak juga orang yang tidak mampu. Orang yang sakit, yang punya hal-hal tertentu yang menghalangi untuk puasa. Ini syaratnya. Kalau ini tidak terpenuhi berarti belum wajib atau tidak sah. Gitu. Yang kedua, rukun puasa. Simple. Pertama harus niat. Niat ini sudah saya siapkan dengan dalil-dalilnya di sini di belakang. Oke. Tentang dalilnya dari sini. Nah, di sini soal lebih langsung kepada dalilnya. Kita fikir ini nggak pakai dalil, tapi ini saya siapkan dengan Dengan dalilnya. Kenapa menjadi wajib ya? Kenapa puasa jadi wajib? Karena ayatnya mengatakan kutiba kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kutiba ay furidah. Sebagaimana diwajibkan. Dan Nabi pernah ditanya oleh seseorang kemudian tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab dengan siyam Ramadan. Di antara rukun Islam itu adalah puasa Ramadan. Ini dalil kenapa puasa itu menjadi wajib. Kenapa? Dalilnya pasti dari ayat Al-Quran dan tidak ada satupun yang berbeda sehingga menjadi wajib disepakati seluruh ulama. Kemudian kenapa harus Islam? Sebab Islam itu syarat mutlak, syarat asas yang dibangun di atas ibadah. Tanpa Islam ibadah nggak diterima. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama itu diasaskan dengan agama Islam yang Allah ridhoi itu agama Islam ini. Sehingga kalau tidak ada keislaman ya sia-sia amalan itu. Allah tidak terima. Tidak ada akad antara hamba dengan Allah Ta'ala. Kalau balik itu karena ada dalilnya. Rufi al-qalamu an salasin. Pintu atau catatan kolam, pena catatan amal itu diangkat. Tidak dituliskan. Untuk 3. Untuk orang yang tidur, untuk anak kecil sampai dia balik, dan untuk orang gila sampai dia sadar. Maka syaratnya harus akil dan balik. Yang keempat harus orang yang mampu. Orang yang tidak mampu tidak dipaksa untuk puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ini maksudnya orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia orang yang tidak mampu dan dimampu-mampukan dan tidak mampu, maka dia membayar fidyah. Rukun puasa.
Rukun itu apabila tidak terpenuhi di dalam satu ibadah maka menjadi tidak sah. Yang pertama adalah niat. Niat untuk apa namanya? Untuk berpuasa. Nah, niat puasa ini berbeda dengan niat sholat misalkan. Kalau niat sholat itu muqtarinun bi fi'lihi. Harus bersamaan dengan perbuatannya. Jadi nggak bisa sekarang kemudian saya niat sholat isya itu. Kalau di KL sekarang masih sore, masih jam 6 sekian. Jadi saya nggak bisa kemudian jam ini langsung 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 niat untuk sholat isya, nggak bisa. Yang kemudian menahan diri makan dan minum. Niat untuk menahan diri makan dan minum. Dalilnya di surah Al-Baqarah itu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Makan minumlah sampai terbit fajar. Kemudian menahan diri dari hubungan suami istri sebab ada dalil seorang sahabat mengatakan halaktu ya Rasulullah celaka aku. Kenapa? Saya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, menunjukkan dilarang untuk hubungan suami istri. Menahan diri dari muntah. Jadi kalau orang yang muntah dengan sengaja maka otomatis puasanya batal. Apa yang membatalkan puasa? Memasukkan suatu ke rongga, ke perut. Jadi baik makanan atau minuman atau hal-hal yang bisa mengenyangkan dengan cara lain. Yang kedua adalah injeksi atau infus, karena itu bermakna makanan yang punya esensi untuk mengenyangkan meskipun tidak ditelan tapi sebetulnya mewakili makanan. Kemudian muntah dengan sengaja itu dalilnya manistaqo amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja maka qada'lah puasanya itu. Tadi jima di siang hari bulan Ramadan. Tadi sudah ada dalilnya orang yang mengadu ke Nabi Muhammad bahwasanya dia itu tidak mampu untuk menahan diri. Al-inzal anubasyaratin. Keluar sperma karena disengaja dengan cara apapun. Kalau sengaja maka batal puasanya. Al-haid. Haid. Kenapa? Karena di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Perempuan itu kalau haid tidak puasa dan tidak sholat. Jadi dilarang orang yang haid untuk berpuasa. Kemudian nifas dikiaskan disamakan dengan hukum haid. Al-junun wal igma. Orang gila dan orang yang pingsan karena dikiaskan dengan tidak sadar tadi itu. Sama dengan orang gila tadi itu. Yang ke-10 riddah, orang murtad. Berarti tidak mencukupi syarat yang pertama tadi itu. Karena syaratnya harus muslim dan ternyata dia keluar dari keislaman. Apa yang disunnahkan, dianjurkan dalam puasa Ramadan? Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka puasa. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Orang itu akan senantiasa dalam kebaikan selagi dia menyegerakan untuk berbuka puasa. Takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi kalau sahur jelas hadisnya di sahur ada berkah. Kemudian dalam hadis bukan la tazal ummati bi khairin ma'ajalul iftara wa akharus sahur. Umatku ini senantiasa dalam kebaikan apabila menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa zaman Nabi itu ada 2 muadzin. Muadzin pertama adalah Sayyidina Bilal, muadzin kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi, kemudian ada hadis. Hadis itu yang menjadi polemik. Hadisnya ini. Idza sami'a ahadukumun nidaa, apabila kalian mendengar azan, wal ina'u 'ala yadi, dan ini minuman itu ada di tangan pas kita dengar azan. Fala yada'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Maka jangan diturunkan sampai dia selesai minum. Nah, seakan-akan hadis ini memberikan ajaran bahwa meskipun sudah azan, maka boleh minum pada saat sahur. Nah, ulama-ulama sering mengatakan atau banyak sekali Imam Nawawi dan seterusnya mengatakan yang dimaksud adzan di situ bukan adzannya yang kedua, tapi adzannya Bilal, adzan yang pertama. Sebab apa? Sebab definisi puasa sudah jelas, yaitu ibadah dengan menahan diri dari mulai terbit fajar. Artinya kalau sudah fajar sudah nggak boleh makan minum. Dan kalau sudah fajar. Yang kedua, muadzin itu biasanya, muadzin yang kedua ini biasanya atau bukan biasanya, pasti
Muadzin itu pasti menjatuhkan azan, melakukan azan ketika sudah masuk waktu fajar. Artinya sudah masuk fajar itu pasti itu. Baru azan, artinya sudah pasti nggak boleh makan saat itu. Maka dari itu ulama mengatakan hadis ini bukan berarti membolehkan di saat adzan, tapi boleh ketika adzan di mana? Di abza adzannya Bilal. Yang kedua ada hadis lain bahwasanya jarak dari Zaid bin Sabit, jarak antara sahur dengan puasa itu sekitar 50 ayat. 50 ayat itu sekitar 10 menitan gitu. 50 ayat bacaan Quran. Itu semakin memperkuat bahwasanya sebelum adzan sudah nggak makan. Meskipun tidak haram, tapi seharusnya berhati-hati jangan sampai kita masih makan padahal fajar sudah masuk. Kemudian yang ketiga tarkul hujri, meninggalkan hujr. Hujr itu berkata-kata tidak bagus, lisan-lisan yang tidak terjaga. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi, barang siapa tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor dan amal-amal yang kotor, atau ucapan dusta dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka tidak ada gunanya dia itu meninggalkan makan dan minum padahal di lisan tidak dijaga. Ini sedikit tentang fikih puasa. Setelah itu kita akan membahas tentang ini tentang iktikaf ya, tentang qadha. Ini sudah selesai. Hari raya ini sudah. Kemudian hari yang kita diharamkan berpuasa. Yang diharamkan yaitu pada hari Idul Adha dan hari Idul Fitri, dan juga hari Tasyrik itu hukumnya diharamkan. Ada yang dimakruhkan ketika hari Syak, yaitu 30 bulan Sya'ban, itu dimakruhkan bagi yang tidak biasa puasa. Tapi kalau sudah biasa puasa Daud, apa itu dibolehkan, tidak ada masalah. Atau ketika dia puasa qadha ya dibolehkan. Kemudian kafarat denda bagi yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib mengganti. Pasti berdosa besar, wajib bertaubat dan beristighfar dan mengqadha. Guna membayar denda. Dendanya itu berurutan. Kalau ada budak atau hamba sahaya muslim, maka dia merdekakan. Kalau sekarang memang sudah tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak ada, maka memberi makan 60 fakir miskin. Ya seukuran makanan satu porsi itu, satu mud. Satu mud itu satu genggaman makanan pokok itu satu mud. 2 telapak tangan itu namanya satu mud. Kemudian mengqadha. Jadi orang yang meninggalkan puasa itu banyak jenis. Ada yang orang memiliki hutang puasa dan dia meninggal. Dia meninggal. Kalau dia memang tidak mampu puasa, maka tidak ada apa-apa. Memang dia tidak mampu berpuasa, maka ya fidyah saja, gitu. Fidyah. Kemudian kalau dia meninggal dan masih punya utang dan pernah mampu tapi nggak bayar, maka keluarganya mengeluarkan fidyah untuk dia itu. Orang tua yang lemah dan tidak mau berpuasa, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib berfidyah setiap dia meninggalkan. Kalau memang dia tidak mungkin berpuasa, atau orang yang sakit, masih muda, tapi sakit yang oleh dokter divonis dia tidak mungkin bisa sembuh misalkan. Yang dihukumi seperti itu orang tua. Kemudian ibu hamil dan menyusui. Dilihat, apabila ibu hamil atau menyusui itu khawatir tentang dirinya saja, bukan dengan janinnya, maka boleh tidak puasa, tetapi wajib qadha. Kalau tidak puasa itu bukan karena dirinya, tapi karena bayinya, maka boleh tidak puasa dan plus membayar fidyah per hari. Gitu. Dan orang sakit dan musafir, dia boleh tidak berpuasa dan mengganti ketika waktu yang sesuai. Ini tentang hukum qadha. Yang berikutnya di fikih matan Abi Syuja, yaitu tentang hukum hukum i'tikaf. I'tikaf itu sebetulnya tidak hanya bulan Ramadan, tapi di setiap hari kita masuk masjid dengan niat, meskipun hanya sebentar saja, itu sudah dianggap sebagai i'tikaf. Jadi Bapak Ibu kalau masuk di masjid, diselipkanlah niat untuk i'tikaf juga, sehingga kita di samping sholat juga masuk dalam i'tikaf. Harus diniatkan dan harus berdiam di masjid dengan niat i'tikaf. Jadi kadang-kadang nunggu kawan atau misalkan sedang istirahat di masjid, sambil istirahat diniatkan i'tikaf. Maka di Jakarta itu seringkali di masjid tulis nawaitul i'tikaf untuk mengingatkan agar orang itu ingat untuk i'tikaf.
Kemudian kapankah seseorang itu boleh keluar dari itikaf? Itikaf adalah berdiam diri di masjid. Kalau Rasulullah dulu itu di malam 21 sampai akhir Ramadan. Itu baru keluar. Tidak keluar sama sekali. Kecuali lid darurah. Bahkan menyisir rambutnya saja. Itu beliau hanya mengeluarkan kepalanya. Kemudian Sayyidah Aisyah menyisiri dari luar. Gitu. Itu sampai apa namanya? Bagaimana beliau itu menjaga diri jangan sampai keluar dari masjid. Kemudian apa yang membatalkan iktikaf? Yaitu berhubungan suami istri. Itu langsung batal. Itu yang membatalkan. Atau keluar meninggalkan masjid tidak sesuai dengan apa? Artinya tidak sesuai kebutuhan, itu jadi batal kalau keluar dari masjid tidak ada aturannya. Tidak darurat tapi dia keluar. Artinya dia sudah keluar dari apa namanya tempat iktikafnya. Kemudian tentang Lailatul Qadar tidak dibahas detail dalam matan takrib, tapi di kitab-kitab lain dibahas. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 21, pokoknya di malam-malam ganjil. Ada yang mengatakan 27, kemudian ada yang mengatakan tidak diganjil saja. Di seluruh akhir malam itu memungkinkan untuk Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan tidak itu. Bahkan di setiap malam bulan Ramadan memungkinkan untuk Lailatul Qadar. Yang jelas Allah tidak nampakkan untuk umatnya, dirahasiakan untuk hikmah-hikmah tertentu. Tapi kita disunnahkan untuk mencari-cari malam Lailatul Qadar dan terutama di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan dengan ihya'ul lail, menghidupkan malam dengan ibadah, i'tikaf dan seterusnya dengan amal-amal kebajikan. Tentang sholat tarawih itu kalau kita perhatikan ada banyak hadis. Yang pertama tentang sholat tarawih itu berbeda dengan tahajud, berbeda dengan sholat lain. Kalau tahajud itu ya di setiap malam. Tapi kalau sholat tarawih itu khusus untuk di malam bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu banyak dalil yang berkaitan dengan sholat malam ini. Nah, kita lihat di Sunan Tirmidzi misalkan tentang sholat tarawih. Eh, dari seorang sahabat namanya Abi Dzar. Qala, kami puasa pada zaman Nabi, falam yusalli bina. Tapi dulu Nabi tidak sholat. Maksudnya, Nabi itu sholat tarawih itu hanya beberapa malam. Hatta baqiya sab'un minasyahri. Sampai tinggal 7 malam. Artinya di akhir bulan. Faqama bina hatta dhahaba sulusul lail. Kemudian Nabi keluar ke masjid dan sholat bersama kami selama sepertiga malam. Semalam yakum bina fis sadisa. Di malam yang akhir ke malam ke-26 itu, berarti ke-24 ya. Nabi gak keluar. Waqama bina fil khamisah. Dan malam berikutnya baru apa namanya beliau datang lagi. Nah, sekarang ini beliau apa namanya di pertengahan malam. Jadi setengah malam. Kalau yang pertama sepertiga malam, qiyam yang berikutnya itu setengah malam. Faqulna lahu ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata laylatana hadi. Rasulullah, kalau di akhir malam ini Rasulullah sholat untuk kita bagaimana? Faqala, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Rasul bersabda, barang siapa yang sholat qiyamul lail, sholat di malam Ramadan bersama imam, sampai imam itu selesai, maka ditulis baginya sholat qiyamul lail penuh. Walam fasum malam yusolli bina hatta baqiya salas. Dan Rasul nggak sholat itu. Sampai tinggal malam ketiga akhir. Jadi malam ke-28 berarti ya. 28 atau 27. Wa shalla bina fis salisah. Wa da'a ahlahu. Nah, kali ini beliau malah mengajak istri dan anak-anaknya. Faqama kita bina hatta takhawwafna al-fala. Terus Rasul sholat dari awal malam sampai akhir malam menjelang sahur. Bahkan kami takut ketinggalan sahur. Nah, Imam Tirmidzi menjelaskan dari hadis ini ulama berbeda pendapat tentang qiyam Ramadan. Ada mengatakan yaitu 41 rakaat. Itulah mazhabnya penduduk Madinah. Dan ini yang diamalkan di Madinah 41 rakaat. Ada juga jumhur ulama salatnya itu 20 rakaat. Yaitu seperti diriwayatkan dari Umar, dari Ali, dari lain-lainnya di kalangan para sahabat itu 20 rakaat. Ini pendapat Imam As-Saudi, Ibnu Mubarak dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memberikan testimoni. Wa hakadza adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna 20 rakaat. Begitulah kami dapati
di kota kami di Mekah. Jadi Imam Syafi'i kan penduduk Mekah zaman itu. Yusalluna 20 rakaah. Kami melihat di Mekah itu orang-orang sholat 20 rakaat. Terus siapa yang sholat zaman Syafi'i? Pada zaman Al-Imam Syafi'i yang sholat itu ya imam-imam tabi'in, murid-murid sahabat. Artinya orang-orang salaf sholat di Mekah 20 rakaat. Imam Ahmad berkata, Ruya fi hadza alwan. Oh, itu banyak jenis itu. Tidak hanya 41, gak hanya 20, gak hanya apa namanya. Jadi banyak. Dan beliau tidak memutuskan berapa gitu. Ishaq bin Rahawai, ulama dari Irak ini mengatakan, bal nahnu nakhtaru ihda wa arba'in. Kalau saya memilih 41 gitu. Dan seterusnya. Itu apa yang ada dalam Sunan Tirmidzi. Jadi apa? Ada banyak riwayat tentang Qiyamul Lail. Nah, di kitab Muwatta disebutkan misalkan ini dari Ibnu Syihab, Rasulullah meninggal kemudian di fi qiyami Ramadan. Beliau Abdurrahman bin Abdin Al-Qari, aku keluar bersama Umar ibn Al-Khattab di satu malam bulan Ramadan. Orang-orang itu auzaun mutafarikun. Orang-orang itu berpencar-pencar. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat bersama kawannya. Faqala Umar. Umar berkata, Wallahi inni la urani lau jama'tu haula ala qari'in wahid. Demi Allah, ku punya pendapat. Kalau mereka saya himpun dengan satu qari, satu imam, maka lebih bagus itu. Fa jama'ahum, kata perawinya, kata Abdurrahman bin Abdul Qari. Kemudian Umar menghimpun mereka dan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian kata Abdurrahman bin Qari, kemudian malam berikutnya saya keluar. Wan nasu yusalluna bi salatihi qari'ihim. Orang-orang sudah sholat dengan satu imam. Kemudian Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadi. Inilah bid'ah yang bagus tuh ya ini. Inovasi yang bagus ya ini, menghimpun dengan satu imam di satu malam berterus-terus di bulan Ramadan. Wallati tanamuna anha afdal minallati taqumun. Tapi sholat yang nanti ketika orang tidur itu lebih bagus dibandingkan yang di awal malam. Dan orang-orang kebanyakan melakukan sholat tarawih di awal malam bukan di akhir malam. Ada juga yang dari Imam Malik mengatakan Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari agar mengimami orang-orang dengan 11 rakaat. Jadi alhamdulillah banyak riwayat ya tentang Qiyamul Lail di bulan Ramadan sholat tarawih ini. Jadi ada yang 20, bahkan jumhur ulama itu 20. Kalau mazhab 3 yaitu madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hanbal itu 20 rakaat. Kalau madhab Imam Malik ada mengatakan 36, ada mengatakan 41 rakaat. Itu yang ada di imam-imam madhab. Itu. Nah, apapun lah yang dipilih ya, insya Allah yang penting adalah Qiyamul Lail gitu. Nah, adapun hadis Sahih Muslim ini yang terkenal, jadi Rasulullah tidak pernah menambah di malam bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Sholatnya 4 rakaat, jangan tanya bagusnya dan lamanya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, jangan tanya juga bagusnya dan lamanya. Kemudian sholat 3 rakaat, jadi 4, 4, 3. Ini sholatnya Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Tapi ulama-ulama, ya tadi kita lihat ya, tidak menggunakan hadis ini langsung ke sholat tarawih. Kenapa? Sebab ini kebiasaan Nabi ketika sholat tahajud. Dan berbeda dengan sholat tarawih yang dilakukan di luar rumah itu. Itu kesimpulan para ulama. Jadi maka ulama-ulama banyak yang tidak menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk sholat tarawih. Itu mungkin sisi fikihnya Bapak Ibu ya. Nah kemudian sebetulnya ringkas saja. Jadi apa sebenarnya agenda kita di ini Bapak Ibu baca saja, gak usah saya terangkan karena panjang. Jadi kita harus punya agenda untuk untuk menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan niat dipersiapkan lillahi ta'ala, mudah-mudahan mendapat maghfirah, mendapat ampunan, mendapat rahmat di bulan ini, dan juga persiapkan apa yang harus kita hindari. Jadi ini penyakit-penyakit hati yang begitu banyak kita listkan, kira-kira terhinggap atau tidak, dan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi starting point untuk kita memulai meninggalkan hal-hal yang ada hasad, riyad, ujub,
takabur, cinta dunia, lupa akhirat, cinta harta sampai berlebihan, tamak, bakhil, marah, dendam, bermusuhan, munafik, hatinya keras, gak sabaran, kemudian merasa aman dari siksa Allah Ta'ala, suudzon kepada Allah, kemudian putus asa dengan rahmat Allah, bangga dengan kemaksiatan, bahkan pikirannya melantur kepada kemaksiatan. Ini semua harus kita cek dan kita harus apa? Hati-hati. Kemudian penyakit-penyakit yang berupa penyakit pemikiran, ya. Ada yang ekstrim dalam agama, ada yang mengikuti yang susah-susah saja apa, nggak peduli apa namanya. eh, ada yang mudah, ada yang mengikuti yang sangat gampang, menggampang-gampangkan, ya. Bukan pilih yang gampang, menggampang-gampangkan agama. Ada yang fanatik, ada yang benci dengan saudara sama Muslim dan seterusnya. Kemudian ini dosa-dosa lisan, ya. Lisan kita sekarang terwakili banyak oleh jari jemari. Jadi apa saja yang kita harus hindari di bulan Ramadan ini sebenarnya tidak masuk fikih, ya, tapi masuk ilmu tasawuf atau kebersihan hati dan juga perilaku. Mudah-mudahan kita bisa mengontrol lidah kita dan juga jari-jari kita dari sekian banyak ini poin-poin ini, ya. Bicara tidak perlu, berlebihan, membicarakan kebatilan, debat sia-sia, tengkar, ucapan kotor, mengutuk, melaknat, berdusta, nyanyi-nyanyian yang haram, yang ribah, namimah, adu domba, mengejek, janji palsu, bicara tanpa dasar ilmu, dan seterusnya. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, kemudian dosa kaki, dosa perut, dosa kemaluan, semua anggota tubuh. Mudah-mudahan kita bisa cek dan mudah-mudahan kita masuk di bulan Ramadan dan termasuk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dari dalam sebuah hadis disebutkan, celaka orang yang masuk bulan Ramadan dan dia tidak diampuni. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan, Ramadan yang lalu hingga Ramadan ini itu adalah penghapus dosa-dosa dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Syukran jazilah. Mohon maaf Pak Deddy, panjang dan saya tidak sempat untuk menerangkan dengan detail. Mudah-mudahan bisa diterima dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Apabila ada yang salah mohon dikoreksi. Syukran jazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak paparan materi tentang puasa yang disampaikan oleh Ustadz Muntaha secara detail. Semoga setelah menyimak penjelasan tadi akan menambah khasanah keilmuan kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut dan menjalani bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang maksimal dan berkualitas tentunya. Dan semoga kita tetap bisa melaksanakan amalan tersebut di luar bulan Ramadan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan di chat box. Pertama dari Ambulia. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan hadis bahwa akhir zaman nanti hanya ada satu dari 73 golongan muslim yang diterima Allah. Hingga akhirnya ada yang meyakini muslim tambah MML mazhab. Hingga ada yang meyakini bahwa muslim tanpa mazhab itulah yang diterima Allah. Bagaimana ini pandangan kita? Masih Pandangan Pak Ustaz? Deddy. Betul, memang hadis itu ada seperti itu dan memang umat Islam terpecah belah dari sisi keyakinan, ya. Tapi Rasulullah tetap mengatakan ummati, kan, satakhtalifu ummati, umatku akan terpecah. Rasulullah pun tidak mengeluarkan dari keumatan, ya. Maka ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Ahlussunnah, ada banyak itu tapi tetap dalam payung umat Islam. Maka meskipun berbeda, kita tidak boleh mengkafirkan. Semua masih masuk dalam kategori Islam. Tapi ya tidak boleh kemudian dikatakan Islam yang betul juga. Karena ada yang betul-betul menyeleweng. Gitu. Nah, kalau mazhab tidak begitu. Mazhab ini tentang tata cara berpikir dalam hukum, ya. Jadi mazhab itu tidak ada, mazhab fikih tidak ada kaitan dengan akidah itu. Sebab ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki itu tidak ada keyakinan yang berbeda dalam bab tentang keyakinan kepada Allah, kepada Rasulullah, tidak ada. Berbeda dengan mazhab akidah. Contohnya misalkan, ada kelompok yang mengatakan orang berbuat dosa besar itu kafir.
Jadi selagi orang berbuat dosa langsung jatuh kafir. Nah, ulama madzhab 4 nggak begitu. Jadi itu yang dimaksud adalah tentang apa namanya pola pikir bab akidah. Kita ini di fikih, fikih itu adalah apa namanya pendekatan dalam memahami dalil, Pak ya, memahami dalil. Jadi contoh misalkan, Pak ya, amalan penduduk Madinah itu dalil atau bukan? Jadi kalau penduduk Madinah, penduduk Madinah zaman tabiin, Pak, maksudnya zaman tabiin dan tabiin kok bersepakat satu amal itu dalil atau bukan? Nah, Imam Malik mengatakan itu dalil. Ulama ilmu mengatakan tidak, gitu. Nah, kenapa Imam Malik mengatakan dalil? Ya sebab penduduk Madinah adalah penduduk yang pernah mengamalkan Islam secara kafah. Yang kedua, mereka dipimpin langsung oleh Nabi. Yang ketiga, Madinah gudangnya dalil. Yang keempat, Madinah tempatnya sahabat. Yang kelima, Madinah tidak akan dimasuki munafik. Jadi banyak apa? Imam Malik mengatakan berarti kalau mereka ulama tabi'in dan tabi'in bersepakat satu amal, maka itu adalah dalil. Tapi ulama lain tidak setuju. Tidak begitu Imam Malik. Sebab kalau kita lihat misalkan dari jumlah sahabat, ada 114.000 sahabat. Yang dikuburkan di kuburan Baqi itu kira-kira hanya 10.000 sampai 15.000. Yang lain-lain itu terpencar. Ada yang di Irak, ada yang di Syam, ada yang di Yaman. Di Kufah saja itu hampir 300-an itu. Di Kufah saja. Belum di Syam, belum yang mana-mana. Jadi tidak bisa kemudian, apalagi di Mekah juga banyak. Mekah juga tidak kalah hebat dengan Madinah. Dan juga banyak ulama-ulama sahabat tinggal di Mekah. Termasuk Ibnu Abbas dan lain-lain. Ini contoh, Pak. Nah, sama juga dengan qiraat ya. Qiraat Quran tuh. Kan Bapak ada yang membaca qiraat waras, mendapat qiraat hafaz, qiraat qalun, qiraat hamzah, itu tetap dalam bingkai Islam yang umat Rasulullah yang tidak apa dan tetap pakai embel-embel Pak kalau baca Quran qiraat waras. Sebenarnya qiraat Nabi semua. Jadi baik orang membaca qiraat waras atau qiraat qalun atau qiraat hafaz, Bapak kalau ke Afrika Utara kebanyakan waras atau qalun. Kenapa kok tidak bacaan Nabi gitu? Padahal semua dari Nabi. Tapi ya memang riwayatnya dari riwayat Qaulun. Kenapa sholatnya gak sholatnya Rasulullah? Iya, karena riwayat dari Imam Syafi'i. Gitu. Ini mungkin sebentar Pak, saya akan tunjukkan sesuatu. Jadi kebetulan saya apa Pak? Saya mengajar fikih usul fikih, jadi cukup detail lah. Jadi Imam Syafi'i itu kan ada gurunya Pak ya. Oke, saya ada gurunya. Nah, Imam Syafi'i itu berguru dan punya murid-murid. Ini murid ketika di Mesir, ini murid ketika di Baghdad, punya murid-murid. Terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, terus sampai pada Imam Nawawi, sampai kepada Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, gitu. Itu sanad itu, sambung. Dan dari Imam Syafi'i itu ke atas, dari gurunya sampai ke Rasulullah SAW, begitu. Jadi madhab itu begitu. Tidak berarti apa namanya memblok keislaman bukan, tapi pemahaman fikih gitu. Pemahaman fikih yang semua dari Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin Pak Dedi ya. Ya, baik. Semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah membaca ada berbagai pendapat mengenai ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa. Ada yang memahami harus qadha dan fidyah, namun ada juga yang memahami fidyah saja cukup. Hal ini bergantung pada keputusan tidak berpuasanya, apakah khawatir dengan kesehatan anak saja, anak dan ibu, mohon dijelaskan. Betul Ibu Zakia ya. Jadi jumhur madzhab 4, madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Hambali, madzhab Syafi'i memilih pendapat bahwa ibu hamil dan menyusui apabila tidak berpuasa maka tetap wajib mengqadha. Itu madzhab 4 ya. Tapi ada riwayat dari Ibnu Abbas.
sahabat Nabi dari Ibnu Abbas yang mengatakan yang hamil dan menyusui dan tidak berpuasa itu cukup membayar fidyah. Tapi fatwa itu tidak direkomendasi oleh imam-imam madzhab 4. Itu ya. Nah, biasanya yang memilih itu yang membaca kitab namanya Fikih Sunnah karya Said Sabiq. Itu memilih pendapat itu gitu. Tapi kalau mengikuti riwayat dari madhab-madhab 4 yang tidak berpuasa, ibu yang hamil atau menyusui, maka tetap diwajibkan qadha. Sebab begini, hamil itu kan temporer, tidak sepanjang hidup hamil. Sehingga disamakan dengan orang sakit. Orang sakit itu kan tidak selalu satu saat sembuh. Nah, begitulah orang hamil pun sama. Ketika nanti sudah selesai hamil, sehat kembali dan kembali mengganti puasanya itu. Itu mungkin Ibu Zakia, Bu ya. Jadi kalau ada yang membayar fidyah berarti itu mengikuti apa namanya pilihan Dr. Said Sabiq yang dari Mesir. Kitabnya namanya Fiqhus Sunnah. Tapi kalau jumhur ulama madhab dari berabad-abad yang lalu memilih untuk tetap mengqadha puasa. Wallahu alam. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Zakia. Pertanyaan selanjutnya ini eh, mengenai syarat wajib di setiap ibadah fardu adalah muslim. Artinya wajib kalau yang wajib kalau melakukan dapat pahala dan tidak dilakukan mendapat dosa. Bagaimana dengan orang kafir? Apakah mereka tidak berdosa karena mereka tidak wajib melakukan ibadah fardu? Ini pelajaran basic dalam ilmu apa namanya usul fikih, Pak ya. Hadil kuffaru mukallafuna bi furu'i syariah. Jadi, apakah orang kafir itu terbebani hukum-hukum agama atau tidak? Gitu. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang-orang kafir pun berdosa karena tidak puasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai orang-orang kafir. Allah tanya kepada mereka, apa yang membuat kamu terjerumuskan ke dalam api neraka, neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu ketika di muka bumi tidak puasa, tidak salat. Walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Jadi ini saya itu apa namanya tunjukkan teksnya, Pak ya, untuk ayat ini di Al-Qur'an. Bapak bisa Pak bisa cek di eh, maaf saya itu orang kafir. Jadi ada Tanzil ya, tanzil.net. Nah, ini mungkin. Jadi di ayat Quran disebutkan ma salakakum fi saqar. Ini saya buka sebentar. Dari ayat ini akhirnya terjadi perbedaan pendapat, Pak ya. Eh, Lihat Bapak Dedi. Iya, sudah. Nah, ini ayatnya ma salakakum fi saqar. Gak tahu, biasanya ada terjemahnya, Pak ya. Hmm. Oke, ma salakakum fi saqar. Jadi apa yang membuat kamu masuk ke neraka saqar? Qalu ini maksudnya orang-orang kafir dan infidels berkata, lam naku minal musallin. Kami dulu tidak salat. Walam naku nut'imul miskin. Kami pun tidak memberikan makan ke orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Nah, dari sini akhirnya ulama ada yang berpendapat, oh kalau begitu dosa semua itu. Orang kafir itu pun sama. Kita aja orang Islam berdosa, apalagi mereka. Tapi yang lain mengatakan, oh tidak. Kan kita ada syarat tadi itu. Jadi orang kafir itu, dia itu memang sholat atau tidak sholat sudah tidak ada gunanya lagi. Karena pasti akan disiksa. Pasti akan disiksa. Yang kedua, kalau mereka puasa pun tidak sah. Sebab syarat puasa itu harus muslim. Syarat sholat harus muslim. Syarat haji harus muslim. Tanpa ada
keislaman, maka dianggap tidak sah. Ibaratnya begini, Bapak di perusahaan, saya masuk ke perusahaan Bapak tanpa izin dan bekerja di situ ya. Kira-kira berhak mendapat gaji tidak? Saya mungkin lebih rajin dari Bapak, dari Ibu ya. Dari perusahaan, saya mungkin pembersih-bersih lah Pak, bersih-bersih di situ ya. Nyapu atau apa, 1 bulan itu. Nyapu di halaman apa? Nah, saya nggak dapat gaji, kenapa? Karena nggak terdaftar, nggak ada kontrak antara saya dengan perusahaan itu. Jadi meskipun udah amal soleh luar biasa, nah itu yang orang-orang apanya punya alasan humanity itu, ya tidak ada kontraknya. Meskipun beramal baik, tetap juga Allah tidak terima. Ini terjadi kepada ayah daripada apa namanya Adi bin Hatim. Jadi dulu ada orang yang sangat dermawan namanya Hatim At-Tai. Itu dari tempat namanya Ha'il, Jabal Syam. Saya pernah pergi ke tempat itu di daerah Ha'il, tempat orang yang sangat dermawan bagi orang Arab ya. Nah, anaknya masuk Islam. Tanya kepada Rasulullah, Rasulullah bagaimana dengan ayah saya? Kata Rasulullah, ayah kamu dulu pasti punya niat lain. Gitu. Jadi dari mana niat niat lillahi ta'ala dari mana? Hanya Muslim yang punya itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita yang Muslim saja, sholat, zakat, puasa, haji, kalau ria itu nggak diterima. Padahal kita Muslim. Ria nggak diterima, apalagi yang niat dari awal nggak jelas kemana. Yang kita sudah mencoba lillahi ta'ala, kalau ada ria pun itu nggak diterima. Karena tidak kepada Allah Ta'ala. Apalagi yang sampai kita tidak jelas diarahkan kemana ibadah itu. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah cara untuk orang itu diterima ibadahnya. Jadi itu Pak, ada 2 pendapat ya. Yang pertama mengatakan tetap diwajibkan karena dalil itu. Yang kedua tidak diwajibkan karena tidak memenuhi syarat dari awal. Wallahu alam. Ya, melanjutkan penjelasan Ustadz. Ini pertanyaan dari saya. Bagaimana kasusnya dengan mu'alaf yang baru saja convert, tetapi sebelumnya mereka sudah berbuat banyak kebaikan, beramal, berbuat baik, berdonasi. Bagaimana perhitungan amal sebelum dia convert, dan bagaimana perhitungan dosanya sebelum dia convert? Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak di apa namanya? hmm, ini Pak di surat apa namanya? Al-Furqan. Illa man taba. Kecuali orang yang taubat. Wa amana. Dan beriman. Wa amila amalan soliha. Dan beramal amal yang soleh. Faulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Subhanallah ya. Orang yang telah berbuat jahat, berbuat apapun lah sebelumnya, kemudian dia taubat. Wa amana, beriman kepada Allah. Tentu dengan Rasulullah kalau masuk Islam. Wa amila amalan soliha, dan beramal soleh. Faulaika, orang-orang yang seperti itu, berapapun lah jumlah keberatannya itu, jumlah kejahatannya itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kejelekan-kejelekan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa man taba wa amila salihah fa innahu yatubu ilallahi mataba. Jadi di antara apa namanya? Rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang fadilah ya, orang yang bertaubat dari bahkan dari apa, dari kekufuran, dari apa itu kejelekan dibalik dengan apa, dengan kebaikan-kebaikan. Tapi jangan pernah kemudian dari sekarang memulai kejelekan untuk nanti taubat, takutnya malah tidak dapat itu apa, terlanjur nanti apa namanya, tidak mendapatkan rahmat untuk kembali itu. Oh Iya. ini ayat kok hebat sekali, kita mulailah apa namanya, nauzubillah, jangan sampai nanti apa, nanti terlanjur gitu. Kasihkan maksiat nanti nggak ada jalan kembali gitu maksudnya ya. Nauzubillah. Ya, Ya ya, itu emang anugerah Allah untuk orang yang ya, dapat hidayahnya sehingga Allah berikan kemuliaan itu. ya, ya, ya. Masya Allah, indahnya Islam ya. Bahkan kejahatan sebelumnya akan
Ya, dibalik menjadi kebaikan. al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu bahkan memutus apa yang sesudahnya. Hmm. Oke, mungkin hal ini bisa kita sampaikan nanti ke teman-teman kita non-Muslim di sini yang mungkin berminat untuk Kita cek di masuk Islam. tafsirnya apa ya? Kita akan coba cek di tafsir Al-Qurtubi ya. Kita cek di tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Al-Qurtubi surah Al-Furqan tadi itu. Eh, Sebentar, ayat berapa tadi, Pak ya? Saya lupa ayatnya. Ayat Furqan ayat 70, Pak ya. Al-Qurtubi Al-Furqan ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita buka, Pak ya. Ya, silakan. Bismillah. Illa man taba. Wa amana wa amila salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana wa amila amalan salihah la khilafa bainal ulama anal istisna amilun fil kafir wazani wa ikhtalafu fil qatil minal muslimin ala ma taqaddam. Ini apa namanya? Ayat ini ada yang menyatakan istisna, dikecualikan orang yang berzina, gitu ya. Orang yang berzina. Kita cek di tafsirnya sebentar, Pak ya. Qala Al-Hasan, qaumun yaquluna at-tabdil fil akhirah. Ada mengatakan bahwa Allah ganti itu nanti di akhirat. Jadi kejelekan-kejelekan itu nanti digantinya apa nanti di akhirat nanti. Walaisa kadzalik. Tapi kata Hasan Al-Basri tidak seperti itu. Innamat tabdilu fid dunya. Pengganti itu ada di dunia. Yubaddilullahu imanan minasyirki. Allah ganti dari iman dengan iman dari kesyirikan. Ikhlasan minasyak, ikhlas dari keraguan. Ihsana minal fujur. Ihsan minal fujur. Qala Zajjad berkata, laisa yaj'alu makana sayyi'atil hasanah. Bukan berarti jelek diganti baik, begitu bukan. Lakin yaj'alu makana sayyi'atit taubah. Tapi Allah gantikan dengan jelek itu dengan taubat. Wal hasana ma'at taubah. Kemudian dari Abu Dzar, inna sayyi'atu baddalu bihasanat. Kejelekan-kejelekan itu diganti dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian waruya maknahu dari Salman Al-Farisi wa qala Abu Hurairah, dzalika fil akhirah. Itu nanti di akhirat. Fi man ghalabat hasanatuhu ala sayyiatihi. Orang-orang yang kebaikannya melebihi kejelekan-kejelekannya. Fayubaddilullahu sayyiati hasanat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ada juga yang ini banyak pendapat, Pak ya. Ada juga mengatakan waqila at-tabdilu ibaratun anil ghufran. Jadi yang dimaksud dengan gantian itu adalah ampunan. Dosa-dosanya itu diganti dengan ampunan. Ada juga ini ayyaghfirallahu lahum tilkal sayyiat. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa yang dulu itu. La ayyubaddilaha hasanat. Bukan berarti diganti dengan dengan kebaikan-kebaikan. Qultu. Ini kata At-Tabari berkata, Qultu, saya berkata, fala yab'ud fi karamillahi ta'ala idza sahhat taubatul abdi ayyadha'a makana kulli sayyi'atin hasanah. Ini kata Imam Al-Qurtubi, seperti yang saya sampaikan awal tadi, Pak ya. Tidak jauh. Karena rahmat Allah Ta'ala, karena mulianya Allah Ta'ala, jika taubatnya betul-betul, Allah menggantikan setiap kejelekan itu dengan kebaikan. Ini apa namanya? Yang dipilih oleh Al-Imam Al-Qurtubi.
Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, dan Rasulullah telah berkata kepada Mu'ad bin Jabal, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dalam Sahih Muslim, Mu'ad, kalau kamu berbuat jelek, gantilah dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berperilakulah kepada orang-orang dengan akhlak yang bagus. Jadi Pak Dedi, ayat itu tadi ada perbedaan pendapat tentang nama pengganti itu, tapi pilihan dari Imam Al-Qurtubi adalah tidak menutup kemungkinan bahwa, ini kata beliau, tidak menutup kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa taala, apabila orang itu taubatnya betul-betul taubat, maka Allah akan mengganti setiap kejelekan yang dilakukan dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Asal atas penjelasannya. Eh, Menyambung pertanyaan tentang Ibu hamil dan menyusui tadi, ini ada pertanyaan lanjutan. Kalau misal terlanjur belum selesai kodok sejak 3 tahun lalu, apakah bisa diteruskan, Ustadz? Oh ya, jadi inna dainallahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu memang lebih berhak untuk diganti. Maksudnya jangan, kalau hutang kepada manusia pun wajib diganti, apalagi hutang kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau hutang kepada Allah itu longgar ya. Jadi silahkan diganti, kalau mampu ya sesegera mungkin gitu. Sesegera mungkin untuk diganti. Eh, Kemudian ada juga ulama yang apa namanya memberikan ini, bagaimana kalau terlambat apa namanya mengkodok sampai lebih dari apa namanya waktunya, itu pun ada apa namanya ada eh, silang pendapat di kalangan ulama Pak ya. Ini saya coba carikan fatwa. Eh, Idza ta'akharat al-mar'atu 'anil qada. As-sawm ya. Jadi apa hukum kalau ada orang yang ini yang terlambat mengkodok apa namanya mengkodok puasa? Ini fatwa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Inilah Lajnatul Fatwa. Istri saya punya kodok puasa 50 hari disebabkan oleh menstruasi ya Pak. Karena lupa maka nggak dikodok. Karena malas juga nggak dikodok. Bagaimana cara jalan keluarnya? Jadi jawabannya singkat seperti ini. Almar'atul lati tuftir fi Ramadan bisa bidar syahriyah yulzimuhuma amran. Jadi kalau ada yalzamuhuma amran, kalau ada wanita yang berbuka pada bulan Ramadan dikarenakan menstruasi, maka ada dua ketentuan. Yang pertama, qada'ul ayyam allati aftaratha, mengganti hari-hari yang dia itu tinggalkan. Yang kedua, segera mungkin untuk mengqada sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, apabila sudah masuk ke Ramadan berikutnya dan belum mengqada, jadi sudah lambat dan tidak mengqada, maka cara mengqadanya adalah tetap mengqada. Di samping itu, kafaratu it'amu miskin, membayar fidyah setiap yang ditinggalkan gitu. Meskipun dia tidak tahu. Jadi ya fidyah itu kalau di Indonesia berapa Pak ya? Berapa? Pokoknya ukuran sekali makan itu untuk fakir miskin. Kalau terlambat mengkodok di bulan Ramadan sampai melewati Ramadan berikutnya. Summa idza stamarat ta'khiru ila Ramadan minal amis tsani. Nah, kalau sampai lambat sampai 2 Ramadan berarti kafaratan. Dua kali. Jadi ibu coba hitung kira-kira berapa Ramadan apa namanya itu lewat itu. Jadi kalau 2 kali Ramadan berarti untuk hati-hatinya diberikan fidyah sebanyak 2 kali Ramadan itu. Jadi asalnya 1 porsi makan berarti 2 porsi makan setiap kali meninggalkan. Itu apa? Ma'awujubil qadha. Tetap juga diwajib qadha. Kalau sampai 3 tahun, maka 3 denda di samping qadha. Begitu. Wallahu alam, ini fatwa dari Majelis Ulama Jordan yang bermadzhab Syafi'i.
Jadi yang saya ketika menjawab, saya basicnya di mata Syafi'i itu Bu ya. Oke, baik. Berarti dendanya tetap terakumulasi ya Ustadz ya? Iya, dendanya cuma puasanya cukup ya tetap itu 1 hari setiap meninggalkan. Iya. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Zakia. Eh, Pertanyaan selanjutnya, eh, ini terkait dengan kitab yang sedang kita eh, bahas. Iya, Pak. Kalau kita membaca secara mandiri, contohnya kitab Matan Syuya ini, apakah serta-merta ibadah kita sudah tersambung atau bersanad dengan Nabi? Apa boleh taklid saja dengan satu kitab ini, misalnya? Jadi kalau baca sendiri itu dikhawatirkan ada salah buku, ya, salah cetak itu. So, Hmm. kadang-kadang buku cetakan ini kadang keliru cetakannya, Pak. Saya pernah itu beli kitab ini, tapi ternyata ada kata-kata yang sangat penting tertinggal. Gitu. Yang kedua, kalau ada guru bisa dibetulkan. Iya. Sebab buku sekarang ini kadang-kadang ditambah judul, ditambah nomor, ditambah apa, jadi tidak asli. Tapi kalau ada gurunya, insya Allah asli itu. Itu cara membacanya. Jadi kalau sanad itu biasanya berguru langsung, membaca dari gurunya langsung. Sebab guru itu nanti ke gurunya sampai kepada Imam Abu Syuja. Jadi saya dulu di pondok dari guru saya, dari gurunya, saya insya Allah yakin. Kenapa? Karena itu sambungnya ke guru-gurunya di pondok-pondok itu. Di Jakarta saya dulu pernah baca ini dari Ibu Khadijah Jumali, Bu Hajah Khadijah Jumali, yang tinggal di Karet ya. Eh, Beliau dari ayahnya, dari Kerapia, dari asalnya dari apa namanya tempat namanya Pokoh Sleman, dan itu dari Termas. Termas itu di Pacitan. Nah dari Pacitan itu, wallah alam saya nggak tahu lagi ke atasnya. Yang tahunya dari situ. Saya nggak dengar Pak itu. Sebentar, maaf. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan. Eh, Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana agar semangat ibadah tetap stabil, tidak merasa bosan dan jenuh, atau futur di masa akhir Ramadan? Mungkin intinya bagaimana kita terus melanjutkan amalan-amalan Ramadan di luar bulan Ramadan. Jadi saya teringat dari ungkapan Sayyidina Umar kepada sahabat-sahabatnya, Hayya bina najlis nu'min sa'atan. Mari kita sama-sama duduk untuk beriman sejenak. Maksudnya begini, ya, kalau sendiri itu kadang-kadang kurang motivasi. Kalau sendiri, ya. Makanya kenapa orang bisa bertahan sampai sholat tarawih itu karena bersama-sama, Pak. Coba kalau Bapak 1 bulan sholat sendiri 8 rakaat setiap malam misalkan atau 20 rakaat itu saya yakin nggak sanggup itu 1 bulan penuh itu. Tapi karena ada kawan-kawannya, ada semangatnya, ada motivasinya, jadi bertahan kita itu. Puasa, puasa itu berat tuh Pak, Masya Allah itu. Kita mampu 1 bulan, kenapa? Karena bersama-sama, sama rasa, sama itu jadi bersama-sama. Maka di dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya orang itu dalam kerugian. Insan itu kan tunggal ya. Kemudian ayat berikutnya illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilu as-solihat dan beramal soleh. Jadi orang sendirian itu memang banyak tantangannya. Tantangan malas, tantangan kurang motivasi, tantangan tidak. Maka caranya ya harus ini saling mengingatkan atau membuat grup misalkan, membuat grup atau membuat planning bersama-sama. Jadi yang malas nanti insya Allah bisa kita topang gitu. Hayya bina najlis, mari kita bersama-sama duduk untuk nu'min sa'atan. Buktinya apa? Hampir tidak ada orang yang hafid Al-Quran sendirian. Motivasinya nggak akan kuat. Tapi kalau bersama-sama, insya Allah itu saling berikan motivasi dan akhirnya kuat. Berpuasa, sholat tarawih bersama-sama, itu menjadi ringan. Kenapa? Karena ada kawan-kawannya, ada sahabat-sahabatnya. Tapi harus juga dijaga tentang riak.
Jangan sampai kemudian amal kita akhirnya terpengaruh oleh banyaknya orang dan ketika sendirian tidak. Itu mungkin motivasinya adalah membuat program dari awal dan mencari kawan untuk saling apa namanya memotivasi dan mudah-mudahan nanti bisa terus berjalan sampai akhir bulan Ramadan. Yang terakhir adalah tentu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita mendengarkan azan, hayya 'alas shalah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita mampu datang ke masjid berjamaah itu murni karena taufik Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang semangat luar biasa tapi Allah nggak mengizinkan. Jadi subuh itu dia niatnya sudah luar biasa malam itu. Tapi Allah takdirkan kunci nggak ketemu ya. Nggak jadi pergi. Kadang pagi itu sakit perut. Akhirnya ke toilet nggak keluar-keluar. Kadang-kadang ada yang alarm nggak bunyi. Jadi baterai itu mati ya Pak. Habis. Akhirnya alarm nggak bunyi. Allah nggak takdirkan untuk kita ke masjid. Sehingga kita tidak pergi. Jadi tetap saja apapun itu karena apa namanya taufik dan juga inayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan juga kita akhirnya menduakan Allah dengan teman tapi tetap kita mohon pada Allah agar dimudahkan untuk beribadah. Wallahu alam. Jadi saya pun mudah-mudahan bisa termotivasi oleh anak-anak, oleh istri biar bisa lebih giat di bulan Ramadan. Ya. Oke, ini pertanyaan dari saya, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Eh, Ketika kita di waktu sahur, misalnya kita bangun ketika azan subuh, itu apakah boleh kita sekedar hanya untuk minum 1 gelas air putih? Kalau sudah itu sudah yakin nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa ya. Sudah terima saja nasib itu. Ya, oke. Ini eh, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami mohon kesediaannya Ustadz untuk bisa men-share materi kajian hari ini untuk nanti Baik, insya Allah. kita sampaikan ke teman-teman. eh Sebelum kita kajian, sebelum kita akhiri kajian hari ini, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Muntaha akan bermanfaat untuk kita, keluarga kita, bagaimana kita menjalani bulan Ramadan eh, di depan, dan s- kami kesediaan Ustadz untuk memimpin doa sebelum kajian hari ini berakhir. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kekhilafan, kekurangan, salah kata, dan seterusnya. Atau ada yang tersinggung, mohon dimaafkan semuanya, tanpa kecuali. Dan apabila dalam penyampaian ada yang keliru, mohon jangan segan-segan untuk menghubungi saya langsung, dan insya Allah akan saya koreksi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا في أهلنا وأولادنا وأهلنا وأموالنا ودنيانا يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم أيدهم اللهم أيدهم يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian kajian pada hari ini. Saya secara pribadi dan juga mewakili Kamis ingin memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan penyajian kajian hari ini. Selanjutnya mari kita baca doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilah. Pamit dulu Jazakallah Bapak khairan Ibu. Ustaz. Oke, Ya, oke. salam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Pamit dulu Pak Edi ya. Ya.